Shalom, selamat pagi saudara. Bersyukur untuk anugerah Tuhan kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya juga bersyukur bisa kembali melayani firman di tempat ini. Terakhir saya ingat saya datang melayani firman itu di akhir April. Jadi sudah lebih 5 bulan ya saya tidak datang kemari. Ada beberapa wajah-wajah yang saya masih ingat juga. Saudara, saya bersyukur bisa melayani kembali di tempat ini dan melihat setiap saudara. Nah saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan secara eksposisi dari kitab Kejadian. Saudara, saya kira saudara sudah mendapatkan banyak berkat lewat perenungan firman Tuhan dari kitab Kejadian ini. Dan kali ini kita sampai pada khotbah yang terakhir dari kitab ini. Kita akan merenungkan dari Kejadian pasal yang ke-49 sampai Kejadian pasal yang ke-50. Saudara, di awal ini saya mengajak kita untuk membaca dari Kejadian pasal 49 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nanti kita akan melihat bagian-bagian berikutnya sedikit demi sedikit. Mari kita lihat dua ayat ini dan kita baca secara bersama-sama. Kejadian pasal 49 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2-3. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah dan dengarlah anak-anak Yakub, dengarkanlah Israel ayahmu." Nah saudara, di awal pasal 49 ini kita melihat Yakub yang mengumpulkan anak-anaknya. Saudara, kenapa Yakub mengumpulkan mereka? Saudara, jawabannya adalah karena Yakub tahu kalau waktunya di dunia sudah tidak lama lagi. Saudara, kematian sudah terlihat begitu dekat bagi Yakub. Dan faktanya Yakub sudah sangat tua dan sudah sangat lemah di bagian ini. Saudara, bahkan sebelum Yakub dibawa ke Mesir pun sebetulnya dia sudah mengalami sangat banyak kelemahan di dalam tubuhnya. Dan sekarang Yakub tahu bahwa kematian sudah sangat dekat. Maka dia mengumpulkan anak-anaknya. Nah saudara, apa yang Yakub sampaikan di dalam bagian ini kepada anak-anaknya adalah berkat bagi masing-masing mereka. Saudara, kalau di bagian sebelumnya di pasal 48, Yakub memberkati Efraim dan Manasye, anak-anak Yusuf. Maka sekarang Yakub mengumpulkan ke-12 anaknya dan Yakub memberkati mereka. Nah saudara, itulah yang menjadi kesimpulan dari bagian ini. Kalau kita baca Kejadian pasal 49 ayat 28, ini adalah ayat yang menjadi kesimpulan dari bagian ini. Di sana dicatat, "Demikianlah dikatakan ayahnya kepada mereka, masing-masing diberkatinya dengan berkat yang diperuntukkan bagi mereka." Saudara, kalau kita melihat pada ayat ini, kita bisa melihat pada penekanan kata berkat. Dan memang itulah yang disampaikan oleh Yakub kepada masing-masing anaknya. Saudara, meski demikian, nanti kita akan melihat bahwa ada perkataan-perkataan Yakub kepada beberapa anaknya yang sama sekali tidak terlihat seperti sebuah berkat. Malah jauh lebih terlihat seperti sebuah kutuk. Saudara, kita akan melihat apa saja yang Yakub katakan kepada anak-anaknya, tetapi kita tidak akan melihat secara berurutan. Saya akan membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kita akan melihat Ruben, Simeon, dan Lewi. Saudara, kalau saudara cukup rutin mengikuti khotbah eksposisi dari kitab Kejadian ini, tentu saudara tahu bahwa Ruben, Simeon, dan Lewi adalah 3 anak pertama dari Yakub dari istri yang bernama Lea. Nah saudara, kalau kita perhatikan apa yang Yakub katakan kepada ketiganya, gambarannya adalah gambaran penolakan. Bahkan gambaran yang lebih dekat kepada kutuk daripada berkat. Saudara, Ruben di awal memang disebut sebagai kekuatan dan keperkasaan Yakub. Tetapi akhirnya Ruben ditolak dan dia tidak lagi mendapatkan tempat yang utama karena dosa seksual yang pernah dilakukannya. Saudara, Simeon dan Lewi bahkan dikutuk karena amarah mereka yang menjadi dosa akibat pembantaian terhadap orang-orang yang ada di Sikem. Mereka dikatakan akan dibagi-bagi, mereka akan diserahkan di antara anak-anak Israel. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Yakub kepada ketiga anaknya ini kemudian benar-benar terjadi di kemudian hari. Saudara, keturunan Ruben tidak banyak mendapatkan sorotan di antara suku-suku Israel. Suku Simeon dan Lewi juga tersebar di mana-mana, bahkan suku Lewi tidak memiliki tanah bagi diri mereka sendiri. Saudara, ini 3 anak pertama yang disampaikan oleh Yakub. Dan kita melihat gambaran yang diberikan kepada mereka adalah gambaran yang sangat keras, bahkan lebih dekat kepada kutuk. Saudara, berikutnya kita melihat kelompok yang kedua, yaitu Zebulon, Isakar, Dan, Gad, Asyer, Naftali, dan Benyamin. Saudara, ini mungkin kelompok dengan nama-nama yang gak terlalu familiar ya bagi sebagian besar dari kita. Tetapi kalau kita perhatikan, nasib mereka itu masih sedikit lebih baik
daripada apa yang disampaikan kepada kelompok yang pertama tadi, yaitu Ruben, Simeon, dan Lewi. Saudara, secara umum deskripsi mereka cukup beragam satu sama lain. Zebulon dicatat akan menetap di tepi laut. Isakar digambarkan sebagai keledai kuat, tetapi akan memikul beban dan akan menjadi pekerja paksa. Dan akan mengadili bangsanya dan menjadi seperti ular. Gad digambarkan akan diserang, tetapi akan menang. Asher digambarkan akan menerima berkat dalam bentuk kelimpahan makanan. Naftali digambarkan seperti rusa betina dengan anak-anaknya yang manis. Dan Benyamin digambarkan seperti serigala yang menerkam. Soalnya kalau kita lihat apa yang Yakub katakan kepada mereka, menunjukkan bahwa setiap mereka mempunyai peran dan karakter yang unik. Saudara, ada yang digambarkan punya kelemahan, ada yang digambarkan punya kekuatan, ada yang digambarkan akan menerima berkat-berkat dari ayah mereka, ada yang digambarkan menerima perkataan-perkataan yang sepertinya biasa saja, netral saja dari ayah mereka. Saudara, tetapi rasanya nama-nama ini tidak banyak mendapatkan tempat, tidak banyak mendapatkan perhatian pada perkataan Yakub. Saudara, kalau saudara perhatikan di Kejadian pasal 49, nama-nama ini hanya mendapatkan 1 atau 2 ayat dari perkataan yang Yakub sampaikan kepada mereka. Atau setidaknya nama-nama ini tidak mendapatkan tempat sebanyak kelompok yang ketiga, yaitu Yusuf dan Yehuda. Saudara, Yusuf dan Yehuda seperti menjadi 2 tokoh utama yang mendapatkan berkat dari Yakub. Saudara, Yusuf digambarkan seperti pohon muda yang berbuah. Saudara, ini adalah gambaran yang menggambarkan bahwa Yusuf akan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya di tengah kelaparan yang mereka alami. Dan lewat kehidupan Yusuflah keturunan Yakub yang menjadi cikal bakal Israel akan terpelihara. Mereka bisa melanjutkan keturunan mereka. Saudara, Yusuf juga digambarkan akan menerima berkat ayahnya yang melebihi berkat gunung-gunung abadi. Saudara, sekalipun kita mungkin kurang bisa memahami penggambaran ini, tetapi saya kira kita akan mengerti bahwa ini adalah gambaran berkat yang luar biasa yang akan diterima oleh Yusuf. Nah, saudara, Yehuda juga mendapatkan gambaran yang sangat baik. Kalau kita baca di sepanjang ayat 8 sampai ayat 12, kita akan menemukan berkat-berkat yang diberikan oleh Yakub kepada Yehuda. Dari sejak awal Yehuda dikatakan, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Yehuda juga disebutkan dengan gambaran seperti seekor anak singa dengan tongkat kerajaan yang tidak akan beranjak dari Yehuda. Saudara, ini adalah gambaran-gambaran yang sangat berbeda dari saudara-saudaranya. Apa yang diterima oleh saudara-saudaranya. Apalagi dari kelompok yang awal tadi, dari Ruben, Simeon, dan Lewi. Yang mendapatkan gambaran yang lebih dekat kepada kutuk daripada berkat. Saudara, Yehuda mendapatkan gambaran keagungan dan gambaran kemenangan. Nah, saudara, sampai di sini mungkin kita akan merasa sedikit bingung ya melihat perkataan Yakub kepada ke-12 anaknya. Saudara, kalau di antara saudara ada yang punya anak atau saudara mungkin punya beberapa anak bahkan, mungkin saudara akan sepakat bahwa Yakub ini kayaknya pilih kasih. Yakub sepertinya cuma sayang kepada Yusuf dan Yehuda saja. Dan saudara, coba kita posisikan diri kita sebagai Yusuf dan Yehuda. Saudara, bayangkan kita berdiri di tengah kumpulan saudara-saudara kita yang lain, menghadap orang tua kita yang kita tahu sebentar lagi akan meninggal, dan dia sedang memberikan pesan-pesan terakhir kepada anak-anaknya. Lalu bayangkan kita mendapatkan kata-kata yang baik, kita diberikan kata-kata yang sangat baik, kita dipuji-puji terus oleh orang tua kita, sementara saudara-saudara kita yang lain mendapatkan pesan-pesan yang sangat tidak enak untuk didengar, mendapatkan pesan-pesan yang sangat negatif dari ayah kita yang kita tahu sebentar lagi akan meninggal. Saudara, saya kira kita pasti akan sangat sungkan, kita gak enak sekali ya untuk mendengarnya. Dan saya kira mungkin bukan hanya itu yang kita pikirkan. Setelah ini semua kita mungkin juga berpikir, apa kaitan semua berkat Yakub kepada anak-anaknya ini dengan kehidupan kita hari ini. Ini kan pesan yang disampaikan oleh Yakub kepada ke-12 anaknya. Dan mungkin kita berpikir semua ini rasanya gak punya kaitan dengan kehidupan kita saat ini. Dan kita mungkin berpikir buat apa kita membahas bagian ini secara panjang lebar, karena kehidupan kita gak ada kaitannya. Saudara, sebetulnya berkat-berkat yang Yakub sampaikan di dalam bagian ini punya kaitan penting dengan kehidupan kita hari ini. Saudara, berkat yang Yakub sampaikan kepada anak-anaknya adalah berkat yang juga akan diterima oleh kita, orang percaya. Berkat yang Yakub sampaikan kepada anak-anaknya juga adalah berkat yang akan diterima oleh kita, orang percaya. Saudara, kenapa saya katakan demikian?
kalau kita melihat misalnya pada penggambaran Yehuda, saudara, Yehuda mendapatkan gambaran keagungan dan kemenangan. Sebetulnya gambaran keagungan dan kemenangan itu bukan hanya merujuk kepada Yehuda saja atau kepada suku Yehuda saja, tetapi itu adalah gambaran yang merujuk kepada Mesias. Itu adalah gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara belum pernah tahu, Yesus datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia dari suku Yehuda. Maka gambaran tentang singa, gambaran tentang tongkat kerajaan yang tidak akan beranjak, semua penggambaran itu bukan hanya merujuk kepada Yehuda saja, tetapi sebetulnya itu merujuk kepada Kristus. Semua penggambaran itu merujuk kepada Kristus yang akan bertahta dan akan menjadi raja, yang akan mengalahkan kuasa dosa. Sorry, di sisi lain, deskripsi-deskripsi Yakub bagi sebagian besar anaknya yang lain yang beragam itu, sebetulnya kita bisa juga lihat sedang menggambarkan dinamika hidup kita yang beragam. Saudara, kadang-kadang kita bisa jatuh dalam dosa, seperti Ruben, Simeon, dan Lewi. Kadang-kadang hidup kita juga biasa-biasa saja, seperti anak-anak Yakub yang lain yang tidak terlalu mendapatkan sorotan. Saudara, di tengah anak-anak Yakub yang jatuh bangun di dalam dosa itu, Allah setia kepada mereka lewat garis keturunan Yehuda. Maka demikian juga dengan kita. Di tengah hidup kita yang juga jatuh bangun di dalam dosa, Allah setia melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita. Di tengah hidup kita yang jatuh bangun di dalam dosa, Allah setia melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita. Saudara, maka gambaran berkat-berkat yang Yakub sampaikan di satu sisi menunjukkan jatuh bangun manusia. Tetapi di saat yang sama juga menunjukkan Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Dan saudara, saya percaya ini juga yang tercermin di sepanjang saudara merenungkan kitab Kejadian ini. Di sepanjang kitab Kejadian kita melihat begitu banyak tokoh. Dan kita melihat juga begitu banyak dinamika, begitu banyak jatuh bangun dan bahkan keberdosaan. Tetapi kita juga terus melihat Allah yang setia kepada mereka. Dan itulah yang kita juga lihat dan kita bisa renungkan dari berkat-berkat yang Yakub sampaikan kepada ke-12 anaknya ini. Nah saudara, sekarang mari kita lanjutkan teks kita dan kita melihat apa yang selanjutnya terjadi. Saudara, kita tidak akan membacakannya, tetapi saya akan menceritakannya bagi saudara di tempat ini. Nah saudara, di bagian berikutnya kita akan melihat dari Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai pasal 50 ayat yang ke-14. Nah saudara, setelah Yakub selesai menyampaikan berkat-berkatnya kepada ke-12 anaknya, maka sekarang Yakub memberikan pesan terakhir kepada mereka. Yakub meminta supaya ketika ia meninggal, dia tidak dikuburkan di Mesir, di tempat di mana mereka sekarang tinggal. Sebaliknya, Yakub minta supaya dia dikuburkan di tanah Kanaan, di sebuah gua yang bernama Makpela. Saudara, gua Makpela adalah gua yang dulu dibeli oleh Abraham, kakeknya Yakub. Dan gua itu juga jadi tempat bagi Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Lea, istri pertama Yakub, dimakamkan. Saudara, dengan kata lain, Yakub ingin disatukan kembali dengan leluhurnya di tanah perjanjian yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Dan setelah menyampaikan itu semua, firman Tuhan mencatat Yakub meninggal. Saudara, setelahnya kita masuk ke Kejadian pasal 50 dan kita melihat Yusuf yang menangisi. Yusuf yang meratap melihat kematian ayahnya. Yusuf lalu meminta para tabib untuk mengawetkan mayat ayahnya yang dengan teknologi waktu itu memakan waktu selama 40 hari. Dan setelah itu semua, Yusuf lalu meminta izin kepada Firaun untuk pergi menguburkan ayahnya, sebagaimana yang sudah diminta oleh Yakub sebelum dia meninggal. Saudara, diceritakan Firaun memberikan izin kepada Yusuf untuk pergi menguburkan Yakub dan pergi meninggalkan tanah Mesir. Dan Yusuf pun diceritakan berangkat ke Kanaan bersama dengan pegawai-pegawai Firaun, bersama dengan tua-tua di tanah Mesir, bersama dengan saudara-saudaranya dan seisi rumahnya. Saudara, firman Tuhan mencatat iring-iringan mereka amat besar membawa jasad Yakub kembali ke tanah Kanaan. Dan setibanya di sana, mereka kembali mengadakan ratapan, mereka kembali mengadakan perkabungan yang amat dalam karena menangisi kematian Yakub itu. Bahkan orang-orang Kanaan berkomentar seperti ini. Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Ini menggambarkan bagaimana waktu itu mereka sangat meratap, mereka berkabung atas kematian Yakub.
Saudara, akhirnya Yakub benar-benar dikuburkan di sana sesuai dengan permintaannya. Dan setelah dikuburkan, Yusuf dan semua saudaranya kembali ke Mesir. Saudara, selanjutnya kita masuk dalam cerita yang cukup dramatis di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Saudara, kali ini saya mengajak kita untuk membaca bersama karena saya kira ada banyak hal yang kita bisa renungkan lebih dalam dari bagian ini. Kita baca dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca secara bergantian dari mulai saya ayat 15, lalu saudara ayat 16 dan begitu seterusnya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Silakan. Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, saudara, kita melihat cerita persis setelah Yakub dikuburkan dan Yusuf beserta semua saudaranya kembali ke Mesir. Saudara, kali ini kita melihat saudara-saudara Yusuf yang jadi sangat ketakutan dan mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalaskan dendam kepada mereka. Saudara, sebetulnya ketakutan yang dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf ini sedikit kurang beralasan. Kenapa? Karena kita sebetulnya sudah melihat cerita rekonsiliasi antara Yusuf dan semua saudaranya di dalam Kejadian pasal yang ke-45. Saudara, ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makanan, Yusuf dicatat menyatakan diri kepada mereka. Bahkan di dalam Kejadian pasal 45, Yusuf sudah berkata kepada saudaranya seperti ini. "Janganlah bersusah hati dan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu." Saudara, bahkan di dalam pasal yang sama kita juga menemukan cerita Yusuf yang mencium semua saudaranya dan menangis bersama mereka. Saudara, jadi sebetulnya dari sejak awal kita sudah melihat rekonsiliasi antara Yusuf dan semua saudaranya. Nah, saudara tahu sudah berapa lama rekonsiliasi yang terjadi di pasal 45 dengan kejadian yang kita lihat di pasal 50 ini? Saudara, jawabannya sudah 17 tahun. Dan selama 17 tahun itu saudara-saudara Yusuf hidup di tanah Mesir, hidup dipelihara oleh Yusuf. Tetapi ternyata itu semua tidak cukup menghilangkan rasa takut dan mungkin rasa bersalah di dalam diri para saudaranya. Mereka masih takut kalau Yusuf akan berubah pikiran, membalas dendam, apalagi sekarang ayah mereka sudah meninggal. Maka diceritakan saudara-saudaranya menyuruh orang datang kepada Yusuf dan menyampaikan permohonan ampun kepada Yusuf. Nah, saudara perhatikan, dicatat, menangislah Yusuf ketika mereka berkata demikian kepadanya. Bahkan ketika para saudaranya datang untuk meminta menjadi budak, saudara Yusuf berkata, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah?" Saudara, ini adalah bagian yang penting untuk kita perhatikan dan kita akan renungkan secara lebih dalam. Yusuf menjawab saudara-saudaranya, "Sebab apakah aku ini Allah?" Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan, "Am I in the place of God?" Saudara, seorang penafsir menyebutkan bahwa Yusuf di waktu itu memang ada dalam posisi yang hampir menyerupai Allah. Saudara, jangan lupa Yusuf adalah orang yang sangat penting di Mesir waktu itu. Bahkan dia adalah orang yang menyelamatkan Mesir, bahkan menyelamatkan banyak orang dari kelaparan yang melanda mereka.
Saudara, maka posisi Yusuf sebagai orang penting sangat strategis sekali. Apapun yang dia katakan sangat mungkin akan langsung didengarkan dan mungkin akan langsung dipenuhi. Saudara, maka ada sebuah ironi di sini. Ketika Yusuf berkata, "Am I in the place of God?" Saudara, jawabannya di satu sisi iya. Yusuf ada di dalam posisi yang hampir sama dengan Allah karena dia adalah orang yang sangat penting pada waktu itu. Kalau waktu itu dia memerintahkan untuk langsung menghabisi semua saudaranya karena dendam kepada mereka, sudah hal itu bisa langsung dilakukan saat itu juga. Tetapi di saat yang sama kita melihat Yusuf yang ingat dengan posisinya. Dia tahu sekalipun dia adalah orang yang sangat penting waktu itu. Dia orang yang sangat penting dan bisa melakukan apa saja. Tetapi dia tahu dia bukan Allah. Yusuf sadar siapa dirinya dan dia sadar siapa Allah yang dia percaya. Saudara, maka ada seorang penafsir mengatakan Joseph has no desire to be God in his life. Saudara, sampai di sini mari kita merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, saya kira jika kita jujur dengan diri kita sendiri, ada banyak kesempatan di mana kita bersikap seolah-olah kita adalah Allah. Seolah-olah kita adalah Allah yang menentukan aturan main bagi dunia ini. Saudara, misalnya ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang-orang yang melukai kita, ada orang-orang yang rasanya sulit, ada orang-orang yang rasanya menjengkelkan bagi kita, kita lalu menyimpan amarah, menyimpan kepahitan kepada mereka, kita lalu mengharapkan ada hal buruk yang terjadi kepada mereka, dan kita berpikir kalau saja kita Allah, kita pasti akan menghukum mereka. Tidak ada kesempatan kedua bagi orang-orang yang kita rasa sangat menjengkelkan seperti itu. Saudara, tanpa sadar, kita sedang berpikir bahwa kita adalah Allah. Kita berhak menentukan nasib kehidupan seseorang. Kita merasa ada orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua di dalam hidup kita. Kita merasa ada orang-orang yang sepantasnya mendapatkan penghakiman dari Allah. Saudara, di saat seperti itu, kita perlu ingat lagi pertanyaan yang Yusuf katakan ini. Am I in the place of God? Saudara, di satu sisi kita perlu punya pemahaman yang baik tentang siapa Allah. Tetapi di saat yang sama kita juga sangat perlu punya pemahaman yang sangat jelas tentang siapa kita. Saudara, kita bukan Allah. Dan tidak seharusnya kita mengambil peran Allah, menentukan nasib seseorang, melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang kita rasa layak untuk menerimanya. Saudara, sekali lagi kita perlu bertanya, am I in the place of God? Saudara, selanjutnya Yusuf bukan cuma menyadari tentang dia bukan Allah, tidak seharusnya melakukan pembalasan terhadap saudaranya, tetapi Yusuf juga berkata, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Saudara, saya kira perkataan Yusuf ini jadi salah satu ayat yang cukup populer di sepanjang kitab Kejadian. Dan mungkin juga ada di antara kita yang menjadikan ayat ini jadi salah satu ayat favorit bagi kita. Nah, saudara, saya kira ini memang jadi ayat yang sangat baik juga untuk menjadi penutup dari kitab Kejadian. Karena saya percaya ayat ini bukan hanya refleksi pribadi Yusuf atas apa yang dialami, tetapi ayat ini juga adalah kesimpulan dari keseluruhan yang terjadi di sepanjang kitab Kejadian. Saudara, kalau kita perhatikan dari sejak awal kitab Kejadian, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mengatakannya baik. Dan kita juga melihat bahwa Allah puas dengan segala yang diciptakannya dan Allah memberkatinya. Saudara, tetapi kita juga melihat dosa masuk dan dosa merusak semua ciptaan yang baik yang Allah ciptakan itu. Termasuk manusia. Nah, saudara, kita mungkin punya banyak pertanyaan di bagian ini. Misalnya, kenapa Allah menciptakan dunia dengan segala isinya, sekalipun Allah sudah tahu bahwa manusia akan jatuh di dalam dosa. Kenapa Allah membiarkan ular atau si jahat itu ada di tengah-tengah Taman Eden itu? Kenapa Allah membiarkan manusia jatuh di dalam dosa dan memilih memberontak terhadap Allah?
Saudara, saya kira semua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang valid untuk kita pikirkan. Pertanyaan yang valid untuk kita renungkan bersama. Tetapi sebetulnya, saudara, saya kira kita tidak akan tahu jawaban pastinya sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Saudara, tetapi ada satu hal yang pasti yang kita tahu. Allah bukan pencipta dosa. Manusia bertanggung jawab atas dosa dan atas pemberontakan yang dilakukannya sendiri. Dan lewat refleksi yang disampaikan oleh Yusuf di bagian ini, kita juga tahu bahwa kejahatan manusia tidak akan pernah mampu menggagalkan rencana Allah. Kejahatan manusia tidak akan pernah mampu menggagalkan rencana Allah. Saudara, bahkan Allah bisa menggunakan kejahatan yang sangat jahat yang dilakukan oleh manusia untuk mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar. Saudara, dalam konteks Yusuf, saudara-saudaranya merencanakan yang jahat terhadap dia. Dan Allah tidak menoleransi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Maka firman Tuhan mencatat mereka merencanakan yang jahat terhadap Yusuf. Tetapi kita melihat Allah bisa menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar. Yaitu untuk menyelamatkan keturunan Yakub yang akan menjadi Israel. Saudara, dalam konteks kita hari ini, ada banyak problem of evil and suffering yang juga kita rasakan. Kita mungkin bertanya sama Tuhan, kenapa ada begitu banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini. Kita mungkin juga bertanya kepada Tuhan, kenapa ada begitu banyak kejahatan dan penderitaan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Soalnya sekali lagi kita nggak tahu alasan pastinya, tetapi ada satu hal yang kita tahu dengan pasti. Allah kita adalah Allah yang pegang kendali. Di tengah berbagai kejahatan dan penderitaan yang direncanakan oleh manusia, Allah dapat mengubahnya menjadi kebaikan yang jauh lebih besar bagi kita. Saudara, bukti terbesar bahwa Allah mendatangkan kebaikan lewat kejahatan yang direncanakan manusia dapat kita lihat pada peristiwa salib. Saudara, orang-orang yang menangkap dan membunuh Yesus jelas berdosa. Mereka merencanakan yang jahat. Tetapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan terbesar yang bisa dialami oleh setiap kita manusia. Karya keselamatan yang kita terima ketika kita percaya kepadanya. Saudara, bukankah ini seharusnya jadi sukacita, jadi penghiburan terbesar bagi kita? Saudara, saat ini memang kejahatan dan penderitaan masih jadi masalah di mana-mana. Kadang-kadang mungkin kita juga putus harapan ketika kita melihat kondisi dunia kita yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Kadang-kadang kita juga melihat hidup kita terasa sangat gelap karena ada begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kejahatan yang kita masing-masing alami. Saudara, tetapi hari ini bagi kita yang percaya, kita punya penghiburan. Masalah terbesar kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan hari ini tidak ada lagi masalah atau ketakutan yang jauh lebih besar dari yang anugerah Kristus sudah berikan bagi setiap kita. Dan saudara, itu jadi kekuatan dan penghiburan bagi kita ketika kita menjalani kesulitan. Ketika masa depan kita terlihat sangat gelap. Ketika sepertinya tidak ada secercah harapan di tengah perjalanan kita. Kita tahu masa depan kita sudah dijamin. Kita tahu masa depan kita sudah ada, sudah aman di dalam tangan Tuhan. Tangannya yang terpaku di atas kayu salib itu adalah tangan yang sama yang menjamin setiap masa depan kita. Nah saudara, kalau kita memperhatikan bagian akhir dari kitab Kejadian, kita akan menemukan cerita tentang Yusuf yang akhirnya meninggal. Tetapi sebelum Yusuf meninggal, Yusuf kembali mengutarakan kepercayaannya kepada Tuhan. Yusuf berkata, Allah pasti akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, di akhir hidupnya, Yusuf menunjukkan bahwa dia percaya pada janji Allah. Dia percaya Allah akan membawa mereka keluar dari Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Saudara, sekali lagi kita masih terus berjuang di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi sama seperti Yusuf, kita juga bisa percaya kepada Allah. Dia adalah Allah yang memegang janji-janjinya bagi setiap kita yang percaya. Sekalipun hari ini kita masih mengalami banyak kejahatan dan penderitaan, tetapi satu hari nanti
Yesus berjanji, dia akan datang. Dia akan memulihkan segalanya. Saat ini kita masih menghadapi banyak duka di dalam kehidupan kita. Tapi satu hari nanti, Yesus berjanji, tidak akan ada lagi air mata bagi setiap kita yang percaya. Dan kita hidup sambil memandang kepada hari itu. Hari di mana Yesus akan datang kembali, menjemput setiap kita. Kita akan menikmati sukacita yang terbesar. Kita berhadapan muka dengan Yesus Juru Selamat kita. Dan kita akan menikmati kekekalan bersama dengan Dia. Sudah hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia sambil memandang kepada hari itu. Dan hari itu menjadi kekuatan kita, menjadi pengharapan bagi kita di tengah kita menjalani setiap kehidupan kita. Saudara, saya berdoa firman Tuhan hari ini jadi berkat, jadi kekuatan lagi bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Ada 2 pertanyaan refleksi yang kita bisa renungkan di khotbah ini. Yang pertama, apakah kita sering merasa bahwa diri kita adalah Allah? Apakah kita sering memberikan penghakiman tertentu kepada orang lain? Kepada orang-orang yang mungkin pernah melukai kita, pernah menyakiti kita. Kita berpikir mereka layak mendapatkan penghakiman. Saudara, mari datang lagi kepada Tuhan. Mari mohon ampun kepada Dia. Mari kita terus mengingat pertanyaan yang Yusuf sampaikan tadi. Am I in the place of God? Saudara, yang kedua, kejahatan atau penderitaan apa yang sedang kau alami? Saudara, percayakah bahwa Allah dapat mengubahnya menjadi kebaikan? Saudara, saya percaya setiap kita punya dinamika kehidupan kita. Setiap kita mungkin pernah mengalami kesulitan, penderitaan, kejahatan yang tidak terkatakan. Bahkan mungkin ada saat-saat di mana kita merasa tidak ada orang yang mengerti kita. Kita ingin cerita sama orang lain, tetapi setelah kita cerita yang kita dapatkan, kita diremehkan. Sudah hari ini firman Tuhan memberikan kabar baik bagi kita. Setiap kesulitan kita, penderitaan kita, Allah bisa mengubahnya menjadi kebaikan yang jauh lebih besar. Saat ini kita mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Kita tidak sepenuhnya bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa percaya kepada hatinya. Dia adalah Allah yang baik. Mari datang lagi kepada Tuhan. Minta kekuatan. Ya Tuhan, ini setiap kami. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon kekuatan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami jatuh bangun, Tuhan. Kadang-kadang kami juga berdosa. Kadang-kadang kami lemah. Tuhan, ampuni kami. Kuatkan kami. Tuhan, terus ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang pegang kendali. Engkau adalah Allah yang bisa mengubah kesulitan, penderitaan kami menjadi kebaikan yang jauh lebih besar.
Dan Tuhan terus tolong kami, Tuhan terus memandang kepada karya salib-Mu. Dan ingatkan kami aman di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup setiap kami. Dan hamba-Mu juga berdoa menyerahkan gereja di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Grace Life Sisi Serpong, untuk setiap jemaat yang hadir dan beribadah. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa supaya gereja ini Tuhan terus pakai Tuhan, untuk terus menjangkau orang lebih banyak lagi, untuk memuridkan orang lebih banyak lagi. Tuhan juga pakai setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap mereka bisa dimuridkan, setiap mereka juga bisa diutus kembali mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Terima kasih. Kami berdoa di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.